Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virus Bunga Kurniawan. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 5 Depok. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pada kalian, menunjukkan pada kalian bahwa belajar hikayat itu menyenangkan. Siap duduk yang rapi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu ya. Adik Darsya, hadir Bu. M Fatur, Hadir Bu. Firas, Hadir Bu. Mbak Syafala, Hadir. Renata, Hadir Bu. Saskia, Salsamila. Nah, ya semua. Siap. Ya, teman-teman anakku, hari ini tuh kita belajarnya tentang hikayat. Nah, materi sebelumnya kita apa? Anekdot. Kemarin anekdot apa bahasnya tuh? Nah, teks yang isinya menyindir ya, kritikan atau sindiran, tapi dia dibungkus dengan komedi, jadi tidak menyakiti hati orang lain, itu ya, yang disindir gitu. Nah, selanjutnya itu kita hikayat. Nah, hikayat itu apa? Ekspresi budaya masyarakat yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan, adat istiadat, agama atau kepercayaan. Nah, cerita rakyat ini udah ada sejak zaman dahulu dalam suatu masyarakat yang diwariskan secara lisan turun-temurun. Makanya sifat dari hikayat itu anonim. Jadi tidak tahu tuh siapa yang bikin ceritanya. Tiba-tiba ada aja pokoknya yang diceritakan dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, seperti itu kan dulu gitu ya. Nggak ada metode. Nah, cerita rakyat ini juga merupakan ekspresi budaya masyarakat yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan. Terus cerita rakyat juga bisa berbentuk hikayat, dongeng, legenda, fabel, mite atau sage. Nah, waktu di SMP yang mana yang udah pernah? Dongeng ya? Iya, dongeng udah pernah. Oke. Fabel? Yang tentang hewan? Iya. Perangan hewan, iya. Oke. Tokoh ini dalam cerita juga biasanya ditampilkan dalam berbagai wujud, baik berupa manusia, dewa, ataupun hewan yang diwujudkan seperti manusia. Nah, nih adiknya. Jadi ketercapaiannya ini saya berharap kalian itu nanti mampu menganalisis karakteristik yang ada dalam hikayat. Terus kalian juga nanti mampu menganalisis nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dalam cerita rakyat ini. Terus kalian juga nanti diharapkan mampu menganalisis nilai-nilai yang ada dalam hikayat yang masih sesuai sama kehidupan saat ini. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya itu, manfaatnya itu kurang lebih sama seperti anekdot. Anekdot itu kan kurang lebih sama ya, isinya tuh menghibur, ya kan? Tapi hiburannya itu dengan cara menyampaikan kritik seperti itu. Kritiknya dibalut sama hiburan. Jadi manfaatnya sebetulnya kurang lebih sama dengan hikayat. Hikayat juga sifatnya untuk menghibur. Ya kan, cerita-cerita zaman dulu kan yang kayak kita dengerin dari orang tua kita, dari bapak ibu kita, dari nenek kita, ceritanya yang dibacakan mau tidur atau lagi ngobrol, itu kan buat hiburan kan ya, teman ngopi biasanya gitu. Nah, hikayat ini karya sastra lama, bentuknya prosa, isinya sejarah, silsilah, biografi, atau juga cerita yang mengisahkan kehebatan atau kepahlawanan para anggota kerajaan atau kaum bangsawan. Nah, hikayat itu ditulis menggunakan bahasa Melayu. Kendalanya adalah ini, bahasa Melayu, karena kalian pasti kurang familiar ya sama bahasa Melayu kan. Nah, Upin Ipin paling yang masih bisa. Nah, hikayat itu fungsinya tadi media pendidikan, pelipur lara, terus memeriahkan sebuah pesta atau membangkit semangat juang. Ini contoh-contohnya nih.
beberapa judul hikayat yang saat ini masih ada gitu di Google atau di buku-buku. Ini ada hikayat Sang Tua, hikayat Si Miskin, hikayat Malin. Terus hikayat dari Jawa ada hikayat Panji Semirang, hikayat Indrajaya. Terus dari Pengalu Hindu ada hikayat Sri Rama, Ramayana, atau hikayat Sanggona, hikayat Bayan Budiman. Itu ada di buku nih, Bayan Budiman. Lihat di buku pakai tanda. Terus ada hikayat dari Pengalu Islam, ada hikayat 1001 Malam, ada hikayat Amir Hamzah atau hikayat Abdullah. Di dalam teks hikayat itu ada unsur-unsurnya, ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai pendidikan. Lalu ada nilai sosial, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan bermasyarakat seperti saling menolong atau rasa simpati. Terus ada nilai agama, hal yang berkaitan dengan keyakinan, ketuhanan, peribadatan atau hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini jelas ya, biasanya kalau masalah ibadah kan jelas di teks ya. Iya. Hubungan manusia dengan Tuhannya. Lalu ada nilai budaya, hal yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat tertentu seperti adat perjodohan, upacara atau ritual adat. Lalu ada nilai edukasi, pendidikan. Hal ini berkaitan dengan proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, ini ada karakternya, karakteristiknya. Isinya ada kemustahilan, ada juga kesaktian. Terus pastinya istana sentris, jadi latarnya masih kerajaan. Nah, latar belakang ceritanya masih kerajaan tuh. Si ini raja, si ini permaisuri. Lalu ada anonim, dia nggak jelas siapa penulis. Diceritakan lewat mulut ke mulut gitu. Selanjutnya saya mau bagi kelompok karena saya mau pakai metodenya itu kalian berkelompok supaya mudah nanti. Seperti ini ya. Bu Cinipo, Adinda, Alin, Almas. Bareng. Chelsea, Adelia, Clarence, Daniel. Nomor 2. Nomor 3 ada Dara, Dinda, Mawas, Kutia. Kelompok 4 ada Dania, Keisha, Erlina, Fatul. Oke, dan ayo membentuk. Darah mana? Kelompoknya Dania, ayo. Melayu yang kalian nggak ngerti, ditandai pakai spatula. Lalu cari artinya di KBBI. Dan saya download itu ya, kemudian ada boleh yang mau dibawa. Ya silakan kelompok Chelsea. Kalian dengerin ya, nanti kalian tangkapin setelah terjadinya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan nilai-nilai yang ada pada hikayat Si Miskin. Sebelum mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan
memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alfiani. Saya Delia Rahma. Nama saya Clara saya Seramati. Nama saya Daniel. Nilai-nilai yang terkandung dalam persikaian yang masih berhubungan dengan nilai-nilai pada masa ini akan dibacakan oleh ketua. Yang pertama, agama, yaitu percaya kepada Tuhan bahwa dialah penciptaan nasi manusia. Yang kedua, jangan percaya ramalan yang belum ada benarnya. Yang kedua, yaitu sosial, membantu orang yang berada dalam posisi kesulitan, berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Dari bagian budaya, kita bijaksana dalam menghadapi masalah. Oke, kelompoknya Gania mana? Gania, benar nggak yang disampaikan dia? Nilai agama yang disampaikan betul tidak? Atau kamu mau nambahin nilai agama yang kamu dapatkan di situ? Jadi sebutin aja nilai agama yang kamu dapat di teks itu. Sama sih. Kalau nilai yang dia temuin itu yang dia tulis itu sama sih kayak yang Sama. itu. Tapi betul ya. Tuh, oke. Nilai sosial yang disebutkan oleh kelompoknya Chelsea, Firas mana? Betul atau tidak? Sama nggak? Sama, betul. Ya, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berhubung waktunya sudah mau habis, sekarang waktunya kita menyimpulkan materi hari ini. Untuk Mutia, coba kesimpulan dari nilai-nilai. Apa itu nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat? Apa aja tadi nilai-nilainya? Nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, sama nilai edukasi. Oke, betul. Nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat apa masih relate sama pada masa sekarang? Masih banyak yang sama ya. Ketika apa sih nilai agama masih mereka menyembah pada Tuhannya, di kita masih ya menyembah Tuhan kan? Masih. Di nilai sosial mereka masih membantu tetangga. Di kita masih suka bantu tetangga? Masih. Oh ya, itulah. Intinya masih relate nilainya sama yang sekarang ya. Oke. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya itu tentang keterampilan menulis. Yang benar sama dulu. Pokoknya kan sekarang kita menganalisis. Maka keterampilannya adalah kita membuat. Jadi kalau di hikayat kita nggak mungkin kita bikin hikayat kan, tapi kita mengembangkan hikayat menjadi cerpen. Nah, ketika kamu baca hikayat si miskin nih, kamu ubah, kamu kembangkan tuh hikayat si miskin menjadi cerpen buatan kamu sendiri. Pakai bahasa kamu kayak gitu. Penulisnya ada penulisnya kan berarti sekarang ada cerpen, nggak ada lagi kayak gitu. Tapi nanti tuh ya pertemuan selanjutnya. Oke. Oke. Siap duduk yang rapi. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi